Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johanna Taho dengan NIM 211100085, kelas B Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari tutorial yang pertama pada modul yang ke-9, yaitu di sini saya akan melakukan validasi data dan input validasi data dan input part yang kedua. Jadi di sini kita ke Visual Studio Code dulu. Di sini kita akan lakukan validasi data di sini. Nah, di halaman transaksi ya, pada bagian pengolahan data transaksi yang ini. Nah, di sini sudah kita lakukan di uraian ini sudah kita simpan permanen ini, dan juga di sini sudah. Nah, di sini sudah kita lakukan simpan permanen ya. Nah, di sini jadi saya akan memvalidasi datanya di sini setelah sudah diuraiannya kita lakukan simpan permanen ya. Selanjutnya kita akan menghilangkan atau menyembunyikan fitur aksi pada bagian hapus ini. Jadi sudah kita simpan permanen, otomatis di sini kita tidak boleh hapus lagi datanya. Nah, jadi di sini kita akan hapus fitur hapus pada bagian uraian yang sudah lakukan simpan permanen seperti ini. Jadi ada dua ya, nanti fitur hapusnya itu akan hapus di bagian transaksi yang pertama dan yang kedua. Dan di sini juga setelah kita hapus, otomatis di tanpa data ini dia tidak boleh ada datanya itu tidak boleh diubah lagi. Jadi di sini saya akan melakukan disable pada beberapa form input yang tidak bisa kita ubah lagi datanya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kita ke Visual Studio Code dulu. Kita ke bagian halaman transaksi.php. Nah, di halaman transaksi.php ini kita akan mengetikkan script yang dimana untuk menyembunyikan fitur aksi pada bagian hapus. Nah, dari di sini, di sini ya. Di sini kita akan buatkan sebuah script. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini variabel ID transaksi. Ini sama dengan di sini ya. Di sini ID transaksi dia sama dengan variabel D, di mana ini ID transaksi. Oke, ini titik koma. Oke, selanjutnya di sini ya. Kita buka kurung di sini. Kita masukkan di sini variabel data 5. Ini kita misalkan variabel datanya itu 5. Seperti itu saja. Ini MySQL query. Dia di sini variabel konektor. Di sini dia akan tampilkan transaksi, data dari transaksi, di mana pada ID transaksi like di sini variabel ID transaksi. Oke, di sini n ini simpan 0. Oke. Setelah itu di sini ya pakai titik koma ya. Oke, selanjutnya di sini if. Oke, di sini MySQL ini num, ini rows. Oke, di sini variabel data 5. Oke, di sini lebih besar 0. Oke, setelah sudah di sini kita akan lakukan lagi buka kurung di sini. Jadi dia di sini kita masukkan while. Oke, kita masukkan while. Kemudian di sini buka kurung. Ini variabel D5. Ini sama dengan MySQL. Ini underscore fetch. Ini array. Array di sini variabel data 5.
Oke, di sini ya. Di sini kita tanda tanya lebih besar. Nah, di sini kita masukkan script hapus ini. Jadi kita Ctrl X, kita masukkan di bagian sini. Kemudian di sini ya. Di sini kita tutup dengan lebih kecil tanda tanya PHP. Oke. Setelah itu sudah, di sini kita pakai lebih kecil tanda tanya lebih besar. Oke, coba kita save, coba kita jalankan di sini. Kita refresh. Oke, ini ada yang salah sedikit ya di bagian sini. Oke, di sini tidak ada yang salah ya. Coba kita geser ini saja. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, ini sudah hilang untuk fitur hapusnya ya, karena di sini yang simpan permanennya ada 2 transaksi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di ubah ini saya akan lakukan disable pada tanggal terima, petugas yang menerima, status, dan pelanggan. Jadi di sini karena sudah kita hapus fitur aksi hapusnya itu, atau sudah kita sembunyikan ya aksi bagian hapusnya, di sini di uraian ini kan sudah kita simpan permanen. Otomatis tanggal terima dengan petugas yang menerima ini kita tidak boleh ubah-ubah lagi. Nanti akan terjadi manipulasi data atau penggelapan sebuah pakaian seperti itu. Jadi di sini saya akan masukkan sebuah fitur, bukan sebuah fitur, tapi seperti sebuah script, di mana script ini untuk kita disable bagian tanggal terima dan petugas yang menerima ini. Jadi saya akan disable yang 2 ini dulu. Oke, jadi kita ke bagian ini, kita masuk di dalam ini, di dalam form ini, kita akan masuk di sini, kita masukkan script di bagian form ini ya. Di bagian sini kita masukkan scriptnya itu lebih kecil di sini. Oke, ini lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini variabel ID transaksi itu sama dengan variabel D. Variabel D di sini ID transaksi. Oke, ini titik koma. Selanjutnya di sini variabel data 6 kita misalkan di situ. Di sini MySQL ini query. Oke. Di sini variabel konektor. Oke, ini kita akan select, kita akan tampilkan data transaksi di mana where ID transaksi like di sini variabel ID transaksi. Oke, seperti itu. Di sini titik koma. Setelah itu di sini kita gunakan if. Ini if-nya itu MySQL di sini query. Ini num, ini rows. Oke, setelah itu di sini variabel data 6. Oke, di sini ya. Lebih besar ini 0. Oke, di sini buka kurung kurawa. Ini while di sini variabel D6 ya. D6 di sini sama dengan MySQL ini fetch ini array. Array di sini adalah variabel data 6. Oke. Nah, setelah itu di sini kita buka kurung lagi. Kita masukkan di sini dia variabel nilai. Jadi variabel nilai ini berisi variabel D6 di mana ada simpan. Oke, ini titik koma di sini. Setelah itu di sini lebih kecil tanda tanya. Oke. Kemudian sudah kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini kita akan masukkan script yang di tanggal terima ini, di mana saya akan mengunci
form input atau untuk ubah tanggal terimanya itu tidak bisa diubah lagi karena sudah kita simpan permanennya datanya seperti itu. Jadi di sini saya masukkan script untuk disablednya. Jadi lebih kecil tanda tanya PHP di sini. Ini jika dia variabel nilai yang dimana dia berisi simpan ini variabel nilai ini berisi simpan ini sama dengan 1, dimana 1 ini berupa sebuah karakter dimana nilai 1 ini melambangkan simpan, datanya itu sudah disimpan, sedangkan kalau 0 itu datanya itu belum disimpan, seperti itu. Oke, di sini buka kurung, lebih kecil, lebih tanda tanya lebih besar. Setelah itu di sini disable, di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Ini kita tutup kurung di sini, tanda tanya lebih besar. Oke, coba kita save, kita refresh di sini ya. Oke, coba kita klik diubah. Nah, ini tanggal terimanya itu sudah kita disable, jadi tidak bisa diubah. Nah, dan juga di sini kita akan lakukan disable lagi pada form input yang bagian petugas yang menerima. Karena petugas yang menerima ini dia yang menerima, yang ini otomatis dia tidak bisa diubah lagi. Dimana nanti terjadi pelanggannya itu bisa pada saat dia mengecek pakaiannya dan dia di bagian data transaksinya dia bingung. Atau mungkin juga adminnya mengecek, pasti otomatis adminnya bingung petugas yang menerima ini, dan bisa saja orang bisa memanipulasi, bisa saja yang menerimanya si A dan yang B bisa yang lainnya bisa ubah bilang di sini yang menerimanya si B. Nah, jadi di sini kita disable. Setelah kalau sudah kita lakukan simpan permanen, untuk petugas yang menerimanya juga kita disable. Jadi kembali ke scriptnya. Di sini ya petugas yang menerima ini kita disable juga. Jadi di sini kita buat di sini lebih kecil tanda tanya dulu. Kita hapus yang bagian ini dulu. Oke, setelah kita hapus di sini ya. Di sini saya akan masukkan script yang sama seperti yang di atas ini. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, ini if di sini jika variabel nilai itu sama dengan 1 di sini, maka dia di sini akan disable datanya itu. Disable atau form inputnya. Kalau jika tidak, maka dia akan tetap seperti itu. Oke, nah di bagian ini saya tutup dengan PHP atau saya buat dengan PHP. Oke, PHP buka. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ya. Oke, coba kita save dulu. Kita refresh ya. Di bagian ini ya, uraian ini. Nah, ini juga sudah di disable untuk pelanggannya. Untuk petugas yang menerimanya seperti itu. Nah, yang di dua ini coba kita lihat. Nah, ini juga sudah di disable ya untuk tanggal terima dan petugas yang menerima. Nah, selanjutnya kita akan lakukan disable dahulu di bagian pelanggan ini. Jadi, pelanggan ini juga kita tidak boleh mengganti-gantinya. Jadi, bisa saja terjadi pertukaran baju atau bajunya itu tertukar ya, seperti itu barangnya. Jadi, kita disable kalau ini barangnya si A, ini barangnya si B, seperti itu. Jadi, kita ke pelanggan di sini. Nah, di pelanggan ini kita masukkan script yang sama, itu disable juga ya di sini. Oke, di sini ini tidak, ini oke. Ini bagian mana ya? Unsurnya ini tidak usah. Ini tidak usah. Oke, kita save dulu. Nah, di bagian mana ya? Nah, ini oke, di dalam sini kita masukkan script disable-nya juga. Lebih kecil tanda tanya PHP. Di sini if ya. Ini variabel nilainya itu sama dengan 1. Maka di sini dia akan disable datanya. Disable atau form inputnya disable.
Kalau tidak, maka dia akan tetap kosong seperti itu. Nah, ini sudah. Coba kita tutup di sini dengan kita buka dengan PHP. Oke, coba kita save. Kita refresh ya. Kita refresh di sini. Oke, ada kesalahan di bagian 1558 ya. Wait. Tetap seperti ini. Tidak usah ya, coba kita save ulang saja. Kita refresh. Nah, ini sudah ya. Di bagian ubah ya, kalau tidak salah. Nah, ini pelanggannya sudah kita disable. Nah, jadi dia tidak berubah-ubah pelanggannya. Oke. Di sini juga. Nah, ini juga sudah di disable ya. Oke. Selanjutnya untuk kita buat statusnya. Jadi di sini untuk bagian statusnya dia ubahnya untuk status yang dikatakan selesai dan juga siap diambil, maka di sini untuk aksi ubahnya itu dia akan muncul sebuah ikon centang yang berarti sudah selesai. Seperti itu. Jadi dia di bagian mana ya? Nah, untuk status ini kita masukkan scriptnya itu di bagian ubah. Statusnya ini kita masukkan scriptnya itu di bagian ubah ya. Ubah, nah ini bagian ubah ini kita masukkan di dalam sini ya. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP di sini. Oke, ini if dia jika variabel di status ini dia di sini ya. Di sini dia sama dengan siap diambil atau di sini variabel d untuk statusnya di sini selesai, maka dia akan muncul di sini sebuah ikon centang ya, berarti itu selesai seperti itu. Lebih kecil tanda tanya lebih besar di sini. Oke, di sini kita kasih kosong saja. Oke, di sini ya. Di sini kita tutup dengan lebih besar tanda tanya PHP. Oke. Di sini else. Oke, di sini buka kurung di sini tanda tanya lebih besar di sini. Nah, di dalam sini kita akan masukkan untuk script hapus ini. Kita masukkan di sini. Oke. Di sini kita tutup dengan PHP. Tanda tanya PHP. Oke, di bagian sini lebih kecil tanda tanya lebih besar ya. Oke, setelah sudah mungkin kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, ini kan yang statusnya selesai. Oke, selanjutnya di sini ini akan saya ganti titik-titik ini dengan icon. Jadi iconnya itu berbentuk tanda centang. Jadi untuk iconnya itu scriptnya saya ambil di Bootstrap 4 ya. Di Bootstrap 4. Mana Bootstrap 4? Oke. Di Bootstrap 4. Di bagian kita pilih yang tutorials, kita pilih yang learn icons ini. Wait. Nah, di sini saya pakai Bootstrap 4 yang di bagian Google untuk ikonnya itu. Nah, Google ini yang icon actions. Nah, icon action ini kita cari yang ikonnya itu berbentuk tanda centang. Nah, di sini saya pilih yang down all. Oke, kita try it di sini. Nah, di sini ya, saya pakai yang ini. Saya pakai yang ini untuk stylenya itu saya ambil yang ini. Saya ambil stylenya ini. Saya ambil, saya copy, saya letakkan di bagian sini.
Oke, setelah itu saya pastekan di sini. Untuk ini saya ganti ukurannya itu 18 pixel. Oke. Di sini colornya itu saya ganti di sini greennya. Oke. Di sini saya copy ambil ini atau saya ambil script yang ini, saya copy, saya letakkan yang di bagian titik-titik yang sudah saya pisahkan. Nah, ini. Saya pastekan di sini. Oke, setelah sudah, saya ambil lagi untuk linknya. Jadi linknya itu kita ambil yang ini. Oke, linknya copy, saya letakkan di cdn.php ini. Nah, di sini ya. Kita pastekan. Nah, setelah sudah kita save all saja. Kita save all. Oke, di bagian mana ya? Kita refresh dulu. Nah, ini sudah berbentuk tanda centang ya. Oke, selanjutnya di bagian mana lagi? Ya. Selanjutnya, untuk tanggal terima dengan tanggal serah ini akan saya tampilkan berdasarkan ada nama bulannya. Jadi seperti di sini kan tanggal 10 September 2022. Jadi di sini saya akan melakukan format tanggal yang berbeda lagi. Jadi untuk di sini, nah di sini untuk kita buatnya. Nah, jadi di sini ya format tanggalnya. Jadi untuk format tanggalnya itu saya ambilnya itu di Google, scriptnya di Google, kita ketikkan ini, kita ketikkan format tanggal dari tabel dengan PHP. Jadi kita pilih yang ini. Oke, wait, masih loading ya. Kita pilih, oh wait, ini ada kesalahan. Oke, wait, ini masih loading. Seharusnya di sini ya, ini kita pilih yang ini. Nah, ini ya, kita pilih yang ini. Ya, menampilkan tanggal dari database di PHP. Ini kita scroll ke bawah, kita ambil yang ini. Nah, kita ambil ini. Oke. Kita copy. Di sini kita letakkan di sini ya, tanggal terima. Oke, di sini. Oke, di sini saya ganti dulu ya. Oke, saya ganti ini dulu. Di sini dia tanggal terima. Nah, di sini dia variabel D. Oke, di sini kita pakainya itu besar. Oke. Di sini sudah ya. Oke, ini sudah. Coba kita save. Coba kita refresh di sini. Oke. Wow, ini hilang ya tanggalnya. Oh iya. Di sini kita belum tambahkan echo. Oke, echo. Ini. Coba kita save ulang. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya. 10 Oktober 2022, 23. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi, saya akan tambahkan lagi di tanggal serah. Jadi, kita kopikan ini saja. Atau saya ketikkan saja. Saya ketik di sini. Ini date. Di sini buka kurung, tanda kutip ini D, ini F, ini Y. Oke. Tanda kutip di sini, koma, ini str to time. To time di sini variabel D. Oke. Mungkin yang ini ya. Oke. Di sini tanggal serah. Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, setelah itu coba kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini juga sudah jadi ya. Oke, wait, ada kesalahannya di sini. Ini sudah jadi. Di bagian ini ya. Ini oke, ini sudah jadi.
Atau mungkin di sini saya kopikan ini saja. Saya kopikan ini, saya copy, saya pastekan di sini. Oke, paste. Oke, di sini saya ganti dengan tanggal serah. Oke, tanggal serah. Ini dev, ini STO. Oke, kita save. Coba kita refresh. Wow. Oh iya, di sini ada dua. Oke, tanggal seraya. Kita save. Oke, coba kita refresh. Nah, ini sudah jadi kan? Oke, selanjutnya di mana lagi? Oke. Selanjutnya di sini saya akan buat sebuah icon di mana nanti pada saat kita klik hapus, bukan sebuah tampilan ya. Sebuah tampilan di mana kita klik hapus ini, dia akan muncul sebuah halaman di atas ini atau tampilan seperti modal, di mana muncul itu seperti mengatakan yakin ingin dihapus seperti itu. Jadi di bagian ini saya akan tambahkan script ya. Mungkin di bagian transaksi tambahkan script di bagian hapus ya. Di bagian hapus di dalam sini. Nah, jadi di mana ya? Ini bagian hapus ini kita akan tambahkan di sini. Nah, ini hapus ini di bagian ini. Kita akan masukkan sebuah script di sini ya. Jadi ini on click. Ini dia sama dengan ini return, ini confirm. Confirm di sini muncul yakin ingin menghapus data sekarang di sini tanda tanya, tanda kutip, di sini tutup. Oke, di sini ya, titik koma di sini. Oke, setelah sudah, coba kita save, coba kita refresh di sini. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, ini seperti ini ya, muncul tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan juga di bagian petugas. Nah, kita tambahkan di bagian hapus ya. Nah, ini hapus. Kita tambahkan di sini on click di sini ya. On click dia sama dengan return. Oke, ini confirm. Confirm di sini muncul yakin ingin menghapus data sekarang. Di sini tanda tanya, tanda kutip, ditutup di sini titik koma, tanda kutip 2. Oke, coba kita ke bagian pelanggan lagi, nanti baru kita lakukan save all semuanya. Pelanggan di bagian hapus ya, di sini. Di sini on click ya, on click. Setelah on click di sini sama dengan ini return, ini confirm. Nah, di sini dia yakin ingin menghapus data sekarang, tanda tanya, kutip, ini tutup, titik koma, tanda besar. Oke, selanjutnya di bagian jenis cucian.php. Nah, di bagian hapus juga ya, kita masukkan juga ini. On click, dia sama dengan di sini return. Oke, setelah itu confirm. Di sini yakin ingin menghapus data sekarang, tanda tanya. Oke, di sini
titik koma, tanda kutip 2. Nah, selanjutnya transaksi kan sudah. Di detail transaksi.php, bagian fitur hapus ya. Nah, ini dia di bagian sini. Ini on click dia sama dengan return, confirm. Di sini yakin ingin menghapus data sekarang. Tanda tanya, tanda kutip 1, tutup kurung. Di sini titik koma. Oke. Coba kita save all ya. Kita save all. Kita refresh dulu. Kita ke bagian petugas ya. Coba di sini kita klik. Nah, ini yakin ingin menghapus data sekarang. Di halaman data petugas sudah berhasil. Coba di pelanggan, coba kita klik. Nah, ini juga sudah berhasil hapus data. Oke, kita cancel. Ini coba kita klik. Nah, ini juga sudah ya. Oke, di detail transaksi. Mana ya? Detail transaksi, coba kita klik. Nah, ini juga sudah kan? Oke. Selanjutnya di bagian data transaksi ini saya akan menambahkan lagi script yang sama, di mana di sini pada saat kita klik ubah, di sini kita klik simpan, maka akan muncul sebuah tampilan sama seperti di tampilan hapus tersebut. Jadi kita ke script transaksi ya. .php kita masukkan di sini. Ya. Kita masukkan di sini on submit. Dia sama dengan di sini return di sini confirm. Oke, ini yakin ingin menyimpan data sekarang, menyimpan. Oh, seperti itu saja. Tanda kutip, ini titik koma, tanda seperti ini. Oke, coba kita save. Coba kita refresh. Coba kita klik di sini ya. Sini coba kita klik simpan. Nah, ini seperti ini. Oke, di sini ya. Di sini saya rasa mungkin ada kesalahan data. Kita coba ulang dulu di bagian sini. Di sini berarti saya hapus saja. Saya hapus ulang ini, nanti baru kita tambahkan ulang lagi di sini. Oke, coba kita save. Kita refresh supaya kita lihat tampilan awal tanggalnya seperti apa di sini. Oh, ternyata di sini kosong-kosong. Berarti di sini datanya itu mungkin kita hapus saja yang ini. Ini kosong, ini kita klik hapus saja. Ini oke. Jadi supaya kita lihat tampilannya itu rapi, oke. Jadi di sini saya tambahkan ulang kembali datanya. Mungkin saya ketik saja. Saya ketik di sini date. Ini D, ini F, ini Y, kutip. Di sini str to time. Oke, setelah itu di sini tanggal serah, di sini tanda kurung 2. Oke, coba kita save. Coba kita refresh. Nah, ini tampilannya sudah sesuai kan? Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari melakukan validasi data dan form input part yang kedua ini. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan dan selama proses pengetikan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.